wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah nikmat dan rezeki kita dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat, terbongkarnya segala halangan-halangan yang kita mendapatkan nikmat Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Miskatul Anwar, Miskatul Anwar ini artinya miskah itu lubang, anwar itu cahaya-cahaya. Jadi kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali untuk menjawab makna di dalam Al-Quran. Ada kalimat nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Namanya Miskatul Anwar Imam Al-Ghazali. Kita sampaikan di sini bagian yang penting daripada Miskatul Anwar, bagian mukaddimah. Ini penting menurut kita dibaca. Alhamdulillahi Faidil Anwar, segala puji bagi Allah Faidil Anwar, yang memiliki limpahan-limpahan karunia-Nya, yang dimaknakan dengan bahasa anwar, cahaya-cahaya. Jadi sebenarnya alam semesta ini cahaya-cahaya, tapi bukan cahaya yang kita lihat ini, bukan. Makna cahaya di situ maknanya adalah karunia-karunia Allah. Wafatihil absar, wafatihil absar, pembuka bagi segala mata yang ada dalam hati nurani. Hanya itu yang bisa memahaminya. Allah lah yang membukakan orang-orang yang dikasihinya untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah. Wakasifil asror, terbukalah segala asror, rahasia-rahasia itu. Hanya Allah yang bisa membukakan itu, tidak ada yang lain. Warafiil astar, dan Allah pun rafil asal mengangkat, membuka astar, segala hijab, segala halangan, sehingga terbukalah makna-makna di dalamnya. Seperti tadi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil, bertasbihlah lillah kepada Allah, yakni karena semua alam semesta ini adalah milik Allah. Wassalatu ala rasulihi Muhammadin nuril anwar. Nah, ini Imam Ghazali ini. Imam Ghazali mengistilahkan Nabi itu siapa? Bersalawatlah ya Allah, bersalawat. Wassalatu, aku bersalawat, ala rasulihi, kepada rasulnya, utusan Allah, Muhammadin, Muhammad itu nuril anwar. Muhammad itu adalah nuril anwar, nur cahaya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu, Imam Ghazali, adalah cahaya Allah, johir dan batin, cahaya Allah. Nabi Muhammad itu siapa lagi? Itulah cahaya Allah. Makanya Allah berfirman, qad ja'akum, kami datangkan kepada kalian dalam Al-Quran, nurun wa kitabun mubin, nur dan kitab yang nyata. Nur itu siapa? Nabi Muhammad. Makanya tidak boleh kita ada celaan sedikit pun kepada Nabi. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi jangan juga dicela. Juriyat beliau, para habaib, salah kasihin. Misalnya ada Habib tiba-tiba kentut di muka kita, aja barang aja, ada apa-apa. Kenapa? Karena menyinggung ini tuh singgungan Nabi Muhammad. Jangan, ya kah? Nah, biar jangan diperhatikan, perhatikan saja satu, nasabnya aja, ya kah? Ada peninggalan Nabi, mungkin kalau secara teori berpikir kita, logika kita, misalnya melihat baju sidin di museum di Turki kah, jalanan. Ini Habib Habib Abdullah biasa membawa orang kemana, Habib? Ke mana, Habib? Ke Turki kah, Habib lah? Nah, masih adakah travelnya, masih adakah? Ada Aib. Oh, Habib Aib lah, ketuanya inilah. Nah,
sama jala atau adingnya, ading dan kakak. Mungkin melihat baju Nabi tidak begitu bagus, jangan dicela di hati, tidak bagus. Nah ini menurut Imam Ghazali, Rasulullah itu Nuril Anwar. Anwar itu jamak cahaya-cahaya. Jadi cahaya dalam cahaya-cahaya. Nah, atau bahasa lain tajali nur Allah. Tajali itu jelasnya nur Allah. Allah mentajalikan dirinya, Allah mensurahkan, menggambarkan dirinya melewati Nabi Muhammad, yaitu pada nurnya saja, yaitu pada nurnya, yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan nur jamalihi, keindahan Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu nur keindahan, nurul jamali. Wasayyidil abror, dialah Nabi penghulu abror, penghulu kebajikan. Wahabibil jabbar, dialah kecintaan Tuhan yang maha perkasa. Wabasiril ghaffar, dialah basiril ghaffar, dialah manusia yang mendapatkan anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberi kabar, basiril ghaffar, keampunan Allah. Makanya kemarin bila minta ampun, astagfirullahaladzim, disertai juga dengan membaca salawat. Kalau bisa berucap, kalau Nabi, ya Rasulullah, mintakan ampun aku kepada Allah. Nah, bertawasul lawan sidin. Faqad sa'alani ayyuhal akul karim al-barur rahim fayadaqallahu litalabi sa'adatil kubra. Sungguh ada orang bertanya kepadaku, ayyuhal akul karim, yaitu wahai saudaraku yang mulia, al-barur rahim, yang Allah memberikan kebajikan yang banyak, kasih sayangnya. Fayadaqallahu, semoga Allah memberikan fadilat, faidah, karunia kepada antum, kepada kalian, kepada kamu, litalabi sya'adatil kubra, karena mengharap, menuntut ilmu kebahagiaan yang tertinggi. Ilmu kebahagiaan yang tertinggi itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Seterusnya waqahala binuril hakikati basyariyatika, yaitu engkau menghiasi binuril hakikati basyariyatika, dengan basar, dengan penglihatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang tertinggi, kata Imam Al-Ghazali. Inna abassa laka asraral anwaril ilahiyah, di mana engkau mendapatkan asraral anwaril ilahiyah, rahasia-rahasia cahaya ilahi. Maka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskati. Allah lah nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Misal daripada perumpamaan cahayanya itu kamiskati, dan seterusnya. Lil makna tamsil, yakni makna-makna yang banyak di dalamnya. Maka ma'aqauli alaihi salam, inna lillahi, bagi Allah itu sab'ina hijaban. Engkau memasuki satu pintu gerbang memahami Allah yang sangat besar sekali, yang di dalamnya itu engkau memahami tentang hijab Allah itu, sebagaimana Nabi bersabda, innalillahi, bagi Allah itu sab'ina hijaban, ada 70 sab'ina hijaban. Dalam hadis lain 70.000, dalam hadis ini 70 hijab. Min nuri wa julmati, daripada nur dan kegelapan. Wa innahu law kasyafaha, andaikan sesungguhnya Allah bukakan hijab itu, lahrokat subhatu wajhi kullama adraka basaruhu, maka terbakarlah orang yang melihat haibah, kehebatan Allah, keagungan Allah itu subhanahu. Jadi kalau Allah bukakan hijab, bagian tertentu dari 70 hijab itu, terbakar orang melihat itu. Karena itu dalam melihat nur Allah tidak bisa digunakan mata jasad kita ini, tidak bisa gunakan hati pakai hati. Makanya sampai pelajaran ini pun gunakan hati, nggak apa-apa, sambil duduk
Sambil apa yang bisa dilakukan, melakukan. Anak bakantut. Jangan ditahani kantut. Nah, ini termasuk di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam hadis yang lain, sabaina alfa hijabin, yaitu 70.000 hijab. Wala qadir taqaita bisu'alika haja murtaqa sa'ban. Sungguh engkau mencapai satu harapan, pertanyaanmu untuk mencapai sesuatu tingkat yang sangat sulit, sesulit-sulitnya dari semua ilmu agama. Masya Allah. Tanahfasu duna aliyahi ayunin najir. Itulah pandangan yang terangkat dari suatu pandangan. Wa qara'ta baban mughlaqan. Engkau membaca pintu-pintu mughlaqan yang sebenarnya terkunci rapat. La yuftahu illa lil ulama'ir rasikin. Tidak bisa membukanya kecuali para ulama yang rasikin, yaitu ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Jadi ilmu ma'rifatullah itu pada dasarnya asalnya adalah ilmu yang sangat mendalam. Para ulama tertentu aja yang tahu, tidak semua ulama. Subhanallah. Sehingga sebahagian pendapat ulama arifin berkata tidak boleh membuka ilmu ma'rifatullah terlalu dalam, bagian tertentu saja. Nah, ada sebahagian seperti itu. Walaqad qala ba'dul ulama al-arifin ibsa'u sirrir rububiyyati kufrun. Seperti perkataan mereka, ibsa'u sirrir rububiyyah, membuka rahasia ketuhanan itu kufrun, itu adalah kekufuran. Rahasia Allah itu tidak boleh dibuka sebenarnya. Ya kan? Lalu apa yang terbuka? Kalau menggunakan kitab Sirul Asrar kemarin, ya Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang tidak boleh itu yang bersifat pribadi diri dengan Allah. Kalau ilmunya tidak apa-apa dibuka, karena itu menjalankan orang mendapatkan hakikat yang sebenarnya, hakikat yang benar. Nah, sekarang Imam Ghazali bagaimana pendapat beliau? Bal qala Sayyidul Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal ilmi ka hayatil maknuni. Ini kemarin disebut juga oleh Syekh Abdul Qadir Jalani hadis ini. Sesungguhnya minal ilmi, ilmu itu ka hayatil maknun, yaitu ilmu Allah itu adalah bagaikan permata yang tersembunyi. La ya'lamuhu illal ulama'u billah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama billah. Jadi kecuali ulama billah. Kenapa? Karena memang sulit diterangkan. Jadi jarang orang bisa menerangkan. Itu masalah juga. Ujar Nabi, "Peija nataku bihi", apabila dia terkeluar melewati tutur kata lisan seseorang, lam yunkirhu, tidak ada yang mengingkarinya, illa ahlul girrati billah, kecuali ahli penipu dengan Allah. Jadi ilmu ini tidak boleh, ilmu ma'rifatullah itu tidak boleh disampaikan dengan orang sembarang orang, karena khawatirnya ditolak oleh orang-orang penipu ahlul girah. Nah, itu aja sebenarnya masalahnya jar Imam Ghazali. Nah, itu kekhawatiran. Seperti di dalam syair ada disebutkan jar Imam Ghazali, paman manahal juhala ilman ado'ahu, barang siapa manahal juhala ilman ado'ahu, siapa yang menyampaikan kepada orang-orang jahil ilman, suatu ilmu, ado'ahu, maka adoha, tercampaklah dia, terhinalah dia. Waman mana'al mustauzibina faqad jalam, tapi siapa yang menahan ilmu ma'rifatullah itu tidak disampaikan, faqad jalam, orang itu jolim. Yang Ghazali seperti perkataan syair itu kan. Jadi sama aja, menahan jolim, disampaikan bahaya. Maka yang penting bagaimana metode menyampaikan itu supaya orang mengerti. Nah, karena itu ujian Ghazali juga belambat-lambat, pahamlah bahasa belambat-lambat. Enggak jadi masalah, sedikit demi sedikit, yang penting mengerti. Nah, itu Miskatul. Nanti kita lanjutkan bagaimana Miskatul Anwar membicarakan tentang nur. Di sini ada kita ambil faidah lil makna ini, bahwa Imam Al-Ghazali sangat menghormati ilmu ma'rifatullah, sangat menghormati ilmu
tasawuf, sehingga beliau mengarang satu kitab lagi namanya Miskatul Anwar. Karena bagian-bagian orang-orang yang mengenal Allah itu tidak lain adalah memahami cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah Ibnu Athaillah dalam bahasan kita pertama, apa tadi? Imdad. Imdad itu adalah nur Allah pada diri seseorang. Imdad tadi. Kalau di dalam kitab Fathur-Rabbani tadi, ya kah? Nah, hatinya tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya lah. Nah, dalam Ma'arif Ijuddin Ibnu Abdissalam, Sajaratul Ma'arif tadi yang dibacakan tadi, apa tadi itu Jersidin? Timbullah rasa ingin mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Perilakunya menjadi dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, tidak lain mempraktekkan makna sifat-sifat Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bidang kudrat dan al-hay. Ya Pak. Nah, putul gaipang teta. Dalam praktek itu ternyata kita tidak memiliki apa-apa. Yang pemilik itu sesungguhnya hanyalah Allah. Sehingga orang yang mempraktekkan ilmu ma'rifatullah, orang itu menjadi orang yang bahagia. Ya kah? Nah, bagaimana lapisan-lapisan nur itu sendiri, Imam Al-Ghazali rupanya ingin berperan nanti dalam menjelaskan ini. Nanti insya Allah, yaitu dalam kitab beliau Miskatul Anwar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa makna kepada kita, semangat bagi keimanan kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.